Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan kali ini. Hari ini mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, bisa menyimak materi pembelajaran yang akan Bapak sampaikan. Kali ini insya Allah Bapak akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu di semester ganjil. Ini yaitu, mohon maaf, kenapa sekarang ya, kaitan dengan unsur keimanan di mata pelajaran PAIBP kelas 10. Materi keimanan ini kaitannya dengan beriman kepada malaikat ya, beriman kepada malaikat. Tentu saja materi ini bukan hal yang aneh, bukan hal yang baru, tapi untuk tingkat SMA ini lebih pendalaman. Di KI atau kompetensi inti diharapkan nanti kalian bisa mengamalkan ajaran agama yang kita anut ya. Kalau yang muslim tentu saja agama Islam. Kemudian yang kedua bisa menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, gotong royong, kerjasama, toleran, ya, serta damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai masalah dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan dalam pergaulan dunia. Ya. Kemudian yang ketiga, ini tentu saja pengetahuan kalian ini harus dalam memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual kaitannya dengan materi iman kepada malaikat. Dan yang keempat, ini kaitannya dengan kalian bisa mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret ya, dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri. Nah, ini tentu keterampilan kalian ya. Sementara kompetensi dasar yang harus kalian miliki yaitu kaitannya dengan pertama, menghayati nilai-nilai keimanan kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian yang kedua ya, kalian bisa memahami makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Dan yang berikutnya yaitu ini yang terpenting nih, kalian atau kita bisa berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, ya, dalam mempelajari materi iman kepada malaikat ini ada beberapa pilihan materi. Yang pertama, memahami makna iman kepada malaikat, kemudian tanda-tanda beriman kepada malaikat, memahami fungsi iman kepada malaikat, dan yang terpenting ini implementasi ya, mengamalkan, menerapkan dalam kehidupan nyata sebagai bukti dari materi iman kepada malaikat. Nah, ayo nih Bapak berikan berupa gambar ya untuk memahami makna iman kepada malaikat. Kita amati kejadian di sekeliling kita ya, yang menunjukkan betapa besarnya potensi yang kita miliki manusia ya dibandingkan dengan malaikat. Ya. Kita sebagai manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dia kasih akal dan pikiran. Ya. Sehingga dengan akal pikiran itu terciptalah yang disebut dengan teknologi. Nah, kita lanjutkan bahwa rukun akidah yang kedua setelah iman kepada Allah, rukun iman maksudnya, itu adalah iman kepada malaikat. Nah, iman kepada malaikat ini lebih didahulukan daripada iman kepada Nabi dan Rasul. Hal ini dikaitkan dengan salah satu fungsi utama malaikat, yaitu sebagai zat atau makhluk yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Iman kepada malaikat ini merupakan bagian dari akidah. Apabila keimanan ini hilang, berarti orang tersebut sangat tersesat dengan jauh. Oleh kalian nanti lebih jauh dipelajari apakah itu iman, dan ini pengulangan ya. Kemudian apa perbedaan antara iman, ihsan, dan Islam. Dulu sudah pernah disampaikan atau pernah dengar kalian punya. Waktu di SMP pernah juga. Kemudian apa yang dimaksud dengan iman kepada malaikat. Nah, mengingatkan kembali bahwa makhluk yang namanya malaikat itu adalah salah satu makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur atau cahaya.
kemudian diberikan kekuatan untuk senantiasa taat kepadanya tanpa bermaksiat sedikit pun. Jadi oleh kalian nanti silakan dicari tahu apa perbedaan antara manusia dengan malaikat. Ya. Silakan cari tahu dari berbagai sumber supaya kalian bisa meneladani sikap positif malaikat dan mengembangkan potensi dalam diri sebagai manusia yang telah dilengkapi dengan akal pikiran yang tadi disebutkan sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini silakan oleh kalian dikaji ya, bahwa orang yang beriman kepada malaikat itu ya pertama akan memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika yakin akan sifat-sifat malaikat, maka akan semakin berhati-hati dalam berucap, dalam bertindak ya. Tugasnya buat kalian nanti silakan dicari ya ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang sifat-sifat malaikat. Ada itu. Bapak kasih gambaran ya. Surat At-Tahrim ya, ayat 6 diantaranya menggambarkan bagaimana sifat malaikat yang tidak pernah membangkang, yang tidak pernah menolak atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Oh, maaf, cepat ya. Nah, selanjutnya ini ya, dari ayat yang tadi yang mungkin nanti kalian baca ya, ada sifat malaikat itu yang pertama, sifat-sifat malaikat ini diciptakan dari cahaya. Kemudian malaikat diciptakan sebelum kita, sebelum manusia. Kemudian malaikat bisa mengubah wujud atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat ini tidak pernah maksiat, ya, selalu taat, menyembah dan bertasbih kepada Allah. Dalam At-Tahrim yang Bapak sebutkan tadi dan ayat 6 itu la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Nah, ini kemudian silakan ya nanti ayat ini surat Al-Mu'min atau Ghafir surat ke-47 dicatat saja. Nah, kemudian ini kita pernah mendengar nama-nama malaikat dengan tugasnya ya. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagikan rezeki dari Allah, Israil mencabut nyawa hamba atau makhluk ya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Israfil meniup sangkakala, Munkar Nakir ini mengadili manusia dalam kubur ya, mengadili manusia dalam kubur. Raqib Atid mencatat amal baik manusia ya, Raqib amal baiknya, sedangkan Atid mencatat amal buruk. Malik penjaga pintu neraka dan Ridwan menjaga pintu surga ya. Nah, ini pengulangan aja sebetulnya ya. Kalau tugas-tugas ke malaikat mah kalian sudah pada tahu. Nah, ini supaya lebih memahami lagi akan fungsi iman pada malaikat ya. Maka orang yang memiliki keimanan kepada malaikat itu pertama kesadarannya semakin meningkat ya. Jadi meningkatkan kesadaran, pemahaman mengenai keagungan dan kesempurnaan Allah yang telah menciptakan makhluknya dengan berbagai keistimewaannya. Kemudian fungsi dari iman kepada malaikat ini yang kedua akan menambah keimanan terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada rasulnya. Berikutnya senantiasa akan berpegang teguh ya terhadap pendiriannya, atau dalam bahasa agama itu bahasa Arab ya istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian akan senantiasa termotivasi untuk selalu mengevaluasi diri dan memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi ya. Itu diantara fungsi iman kepada malaikat. Nah, kemudian tentu saja setelah tahu teori apa iman pada malaikat, fungsinya, ini yang terpenting adalah bagaimana kita mengimplementasikan atau menerapkan teori materi iman kepada malaikat Allah ini, iman kepada malaikat Allah ini dalam kehidupan nyata. Apa saja? Ya, ini diantaranya ya. Dengan iman kepada malaikat, maka berharapan kita harus taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus mau dan mampu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu teliti dalam menjalankan tugas dan amanah, disiplin dalam segala hal, selalu mendoakan orang lain, kemudian memiliki cinta yang tulus ya. Kemudian gemar menuntut ilmu dan senantiasa membaca ayat Al-Qur'an ya. Nah, anak-anak sekalian,
Itu ya mungkin materi dalam kesempatan ini tentang iman kepada malaikat. Mudah-mudahan kita semua, ya kalian, setelah mempelajari materi ini, semakin meningkatkan kualitas keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salah satunya iman kepada malaikat-malaikat Allah ini ya. Nah, nanti terakhir sebelum ditutup, tugas buat kalian ini ya. Nanti silakan oleh kalian presentasikan ya dari gambar ini ya, apa yang dilakukan orang tua kepada bayi pada gambar ini ketika menghadapi keadaan tersebut. Lihat, ini ceritanya orang tua menghadapi saat-saat kritis ya, geting, anaknya sedang dioperasi karena ya ini kembar ya, dempet badannya. Ya, jelaskan oleh kalian nanti di tugasnya ya, implementasi dari iman kepada malaikat yang lainnya, tidak hanya kepada malaikat salah satunya. Tadi sudah disampaikan. Demikian kesempatan kali ini materi tentang iman kepada malaikat, mudah-mudahan bisa dicerna, diterapkan dengan baik oleh kita sekalian. Ya. Bapak akhiri dengan ucapan terima kasih atas perhatian kalian ya. Semoga tetap istiqomah menjalankan ajaran agama, dan kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.